Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Kang Wu yang begitu bersemangat setelah resmi bergabung dengan Guardians. Sudah 1 minggu sejak bergabungnya Kang Wu, Shihon terus berlatih dengan keras bersama Cheon Mujin. Yeonjo, sesuai permintaan Kang Wu sebelumnya, telah menyelidiki pergerakan dari kultus demon. Dan Kang Wu saat ini sedang mengunjungi markas Guardians. Kang Wu berkata bahwa tempat tersebut berbeda dari sebelumnya. Ternyata lokasi sebelumnya adalah resepsionis, sementara tempat ini adalah tempat tinggal dari ketua Guardians dan ruang pusat Guardians. Mereka menyebut tempat itu dengan nama The Hall of Protection. Gaia mengatakan kalau dia selalu berada di tempat ini. Kang Wu bertanya, ada urusan apa dia dipanggil ke tempat tersebut. Rupanya, ketua Guardians akan memberikan misi pertama untuk Kang Wu. Kang Wu nampak serius, di sisi lain dia sangat bersemangat, dan akhirnya dia tidak dicurigai sebagai Raja Demon. Akhir-akhir ini, sistem Gaia semakin melemah. Meskipun memang selalu melemah, akan tetapi kali ini prosesnya semakin cepat. Mungkin saja ada penyebab lain yang membuat sistem makin melemah. Kang Wu nampak khawatir dengan situasi tersebut. Sistem Gaia menyegel kekuatan makhluk dari dimensi lain, alias sebagai pelindung bagi manusia. Tapi sekarang kondisinya semakin memburuk. Ketua curiga kalau Demon Lord telah melepas segelnya secara perlahan. Kang Wu pun menunjukkan wajah aneh, dan bertanya-tanya, aduh, mereka sudah sampai mana ya? Gaia mencurigai bahwa ini kemungkinan adalah ulah dari kultus demon. Informasi yang masuk ke Guardians menyatakan bahwa jejak kultus demon ditemukan di Korea Selatan. Karena itulah Kang Wu dipanggil. Kang Wu akan pergi sendiri, tentu saja hal ini akan membebaskannya dalam melakukan pergerakan. Kemauan Kang Wu pun disetujui oleh ketua, dan ketua akan mempercayakan semuanya pada Kang Wu. Tanpa berlama-lama, Kang Wu kini telah berada di suatu tempat, di atas gedung. Kang Wu berpikir, kalau saja dia membawa rekan, hal itu hanya akan menghambatnya untuk menginterogasi kultus demon. Kang Wu kemudian memanggil Echidna dan menyuruhnya untuk makan. Tentu saja, dengan senang hati bocah itu memakan makanan kesukaannya. Saat Kang Wu sedang bercanda dengan Echidna, tiba-tiba bayangan aneh muncul di sisinya. Bayangan itu bertanya, apakah Anda memanggilku, Master? Rupanya itu adalah Demon Balzac dengan pakaian wanita. Kang Wu merasa malu melihat demon peliharaannya menggunakan seragam macam itu. Balzac bertanya ada hal apa Tuan Kang Wu memanggilnya di sana. Kalian berdua pasti merasa bosan karena terus-terusan berada di sini, bukan? Ini saatnya menjalankan sebuah misi, ucap Kang Wu sambil mengeluarkan topeng Guardian-nya. Balzac dan Echidna nampak antusias saat akan ikut menjalankan misi, karena hal itu akan seru sekali untuk mereka. 3 portal kemudian muncul di daerah Daegu, di mana jejak kultus demon ditemukan. Rupanya itu adalah Kang Wu beserta dengan anak buahnya. Kang Wu mendatangi tempat dengan aura demon terkuat di sana. Di suatu tempat seperti goa, Kang Wu sepertinya menemukan sesuatu. Ada semacam benda yang mengeluarkan aura-aura aneh, kekuatan seperti demonic energy. Kang Wu kemudian mendekati benda tersebut, dia merasa visuri di sana semakin membesar. Ya, sudah kuduga. Tidak mungkin mereka akan membiarkannya begitu saja, ucap Kang Wu. Nampak para monster muncul di hadapan Kang Wu di sana. Itu adalah persiapan yang dilakukan oleh kultus demon jika seandainya ada orang menemukan lokasi pekerjaan mereka. Kang Wu merasakan monster itu dipenuhi dengan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada magic. Seseorang di balik para monster muncul dan bertanya, siapa kalian yang berani datang ke sini? Kalian tak terlihat seperti bajingan dari skuad warang itu. Apakah kalian dari Guild Red Rose? Tanya seseorang dengan menggunakan jubah hitam. Persetan dengan siapa kalian? Penyusup tetaplah penyusup. Akan kubuat kalian menyesal karena telah memasuki kawasan ini.
Dengan cepat dia memerintahkan monster ganas itu untuk menyerang Kang Wu dan kawan-kawan. Kang Wu nampak santai-santai saja, tak ada kepanikan yang terlihat di antara mereka. Kang Wu mempercayakan pada Echidna untuk menangani para monster tersebut. Echidna mulai menghirup udara, lalu kemudian mengeluarkan semburan angin luar biasa yang menerbangkan apa saja yang ada di depannya. Hal itu membuat para monster terpental jauh ke belakang. King Balzac juga tak mau ketinggalan, dia mengeluarkan bola sihirnya dan bersiap untuk menyerang. Balzac menyatukan kembali tubuh-tubuh monster yang telah hancur akibat serangan Echidna tadi. Bagian tubuh dari monster itu mulai menyatu kembali. Para monster itu bangkit kembali dengan kekuatan luar biasa. Balzac kemudian memerintahkan monster raksasanya untuk segera menyerang. Monster itu mengepalkan tangannya dan siap untuk memberikan tinju mautnya kepada para monster kultus demon. Sungguh serangan yang sangat luar biasa. Hanya dengan satu kali serangan saja, para monster yang menghadang mereka langsung ditumbangkan, dibuat hancur berkeping-keping. Tentu saja, pria berjubah hitam itu terkejut akan kenyataan ini. Bagaimana mungkin monster yang dia kumpulkan dikalahkan hanya dengan semudah itu? Matanya kemudian terbelalak melihat sesuatu di hadapannya. Monster golem raksasa kini sudah siap untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh. Dia kemudian mengaktifkan tanda di tangannya, lalu memerintahkan kepada sesuatu yang ia sebut krisalis untuk membunuh monster golem yang mengancam. Monster golem raksasa terkena serangan kejutan dari kultus demon. Serangan dari monster itu membuat golem raksasa kewalahan. Balzac pun mulai mengeluarkan keringat dingin. Serangan itu mampu menembus golem raksasa milik Balzac. Saat Kang Wu mendengar nama krisalis, dia sudah merasakan firasat buruk. Sisik hitam menutupi seluruh tubuhnya seperti armor, asam korosif menetes dari tubuh monster itu. Ya, ini dia monster krisalis yang sangat mengerikan. Kang Wu melihat bahwa monster itu benar-benar krisalis. Kang Wu kemudian meminta Echidna untuk membantu Balzac mengalahkan monster itu di sana. Kang Wu dengan sangat mudah menghindari serangan cepat dari krisalis. Kang Wu kemudian menginjak monster itu dengan kekuatan hebat. Kang Wu menilai bahwa monster krisalis ini akan menambah levelnya, menaikkan kekuatannya, sehingga Kang Wu bersemangat untuk melahapnya. Namun apa yang terjadi? Monster itu kemudian dengan cepat menjauh dari Kang Wu. Krisalis kemudian melakukan pergerakan cepat di atas Kang Wu. Rupanya itu adalah pergerakan kilat yang dilakukan untuk menyerang Kang Wu di sana. Bergerak ke sana kemari seperti orang gila, tapi target monster itu sudah jelas. Kang Wu dengan santainya berhasil memukul krisalis tanpa melihat pergerakan cepat tersebut. Kang Wu lanjut menangkap ekor dari monster itu, lalu kemudian menghempaskannya dengan keras. Monster lemah sepertimu, jangan berani-berani menunjukkan trik murahan seperti itu di hadapan Demon King, ucap Kang Wu dengan tegas. Sungguh kekuatan yang sangat dahsyat diperlihatkan oleh Kang Wu di sana. Monster itu terbanting dengan keras tepat di hadapan pria dari kultus demon. Kang Wu kemudian terdiam sejenak. Dia melihat sesuatu di hadapan sana. Kang Wu melihat pria berjubah hitam itu tidak terlihat kuat, namun bagaimana ia mengendalikan monster krisalis tersebut? Kang Wu mengaktifkan kemampuan observasinya. Dia melihat nama dari pria itu adalah Park Young Chan, player level 63, awakening ke-7. Berdasarkan informasi tersebut, harusnya mengendalikan krisalis berada di luar kemampuannya. Kang Wu menduga dia pasti memanipulasi monster krisalis dari lingkaran aneh di tangannya. Saat pria itu memerintahkan krisalis, akan tetapi monster kadal itu malah menatap pria berjubah hitam dengan tatapan yang tajam, seakan-akan dia akan menyerangnya. Kemungkinan ada batas waktu bagi pria tersebut untuk mengendalikan krisalis. Saat dia terus memberikan perintah pada monster itu, Kang Wu memberikan serangan kejutan dengan mengirimkan monster hitam bertaring. Pria itu pun terkena serangan di tangannya. Bingung dengan apa yang terjadi karena ada serangan tiba-tiba, dia pun berteriak menahan rasa sakit yang luar biasa. Tangannya telah putus akibat gigitan dari monster Kang Wu. Pria itu membantah bahwa pengendalian monsternya tidak memiliki batas waktu tertentu.
Kang Wu bertanya pada pria itu, apakah kau tahu tentang sifat dari krisalis? Pria itu tidak mengerti dan bertanya, apa maksud dari perkataan Kang Wu? Krisalis kemudian dengan cepat bergerak menuju pria berjubah hitam itu di sana. Ternyata krisalis akan menyerang mangsanya dengan menargetkan alat vital musuhnya terlebih dahulu. Pria itu berteriak sejadi-jadinya, dan Kang Wu merasa ngeri melihat kejadian tersebut. Monster krisalis benar-benar kejam. Begini potret monster kadal itu setelah memangsa pria dari kultus demon. Kang Wu menampar monster itu dan mengatakan bahwa ini sudah cukup. Urusan di tempat itu sudah selesai. Echidna dan Balzac juga sudah selesai mengalahkan para monster yang ada di goa tersebut. Kang Wu kemudian mendekati pria kultus demon itu dan akan memberikan pertanyaan. Mungkin saat ini nama yang tepat bagi pria itu adalah Park No Biji. Kang Wu mendekatkan jarinya ke kepala pria itu. Dia melakukan teknik authority untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan fokus target. Teknik ini akan memberikan dampak positif bagi sang penerima. Pria itu kemudian telah terbangun dari sekaratnya. Kang Wu akan melakukan interogasi sehingga kesadaran pria itu sangat dibutuhkan. Pria itu terkejut dan bertanya bagaimana Kang Wu bisa mengendalikan monster krisalis. Kang Wu melihat pria itu dengan pandangan merendahkan. Kang Wu bertanya, sejak kapan kultus demon kembali melakukan pergerakan di Korea? Kang Wu kemudian langsung memegang kepalanya, karena pria itu pasti sudah ditanamkan semacam segel pencegah agar informasi tidak bocor. Kang Wu kemudian melakukan teknik authority lainnya yang membuat pria itu berteriak kesakitan. Benar saja, di jantung pria itu terdapat segel yang akan otomatis membunuh si pria itu jika akan membocorkan informasi. Kang Wu akhirnya selesai menghapus segel di jantung pria itu di sana. Pria berjubah kemudian menceritakan, setelah Kardinal Baek Kang Hyun mati, terjadi kekosongan kekuasaan di kultus Korea. Karena itu, kultus terus mengawasi Korea. Mereka telah mengirim seorang Apostle of Evil untuk mendirikan cabang baru di sini. Kang Wu terkejut kultus demon mengawasi Korea dengan ketat. Bukankah lebih mudah bagi mereka untuk beroperasi di negara seperti Rusia? Pria itu mengungkapkan tak tahu alasan pastinya, tapi Korea dianggap sebagai lokasi kunci dalam kultus demon. Kang Wu bertanya apakah ada hubungannya dengan benda itu yang tertanam di sini. Pria itu menjawab bahwa itu sama sekali tidak ada hubungannya. Menanam Fissure Seed sama sekali tidak terkait dengan Korea. Meski kultus demon menganggap Korea penting, dan melemahnya sistem gaya terjadi hanya mengarah pada satu kesimpulan. Jika itu benar, maka masuk akal kenapa pria ini dikirim sendirian sebagai pion yang bisa dikorbankan. Kemungkinan besar ini adalah operasi tingkat global karena terjadi di beberapa negara. Kang Wu akan meminta bantuan Guardian, dan masih ada orang lain juga yang bisa membantu Kang Wu untuk mengatasi hal ini. Pria itu lanjut menjelaskan bahwa dia tidak tahu di mana letak Fissure Seed ditanam. Dia juga tidak mengetahui siapa yang telah menanam Fissure Seed. Sudah diduga Kang Wu, kalau orang dengan jabatan rendah itu tidak akan memiliki informasi penting semacam itu. Kang Wu kemudian mencoba untuk menyelidikinya secara langsung. Dengan Authority of Insight, dia mencoba menerawang siapa yang ada di balik ini semua. Kang Wu kemudian menemukan informasi baru, Fissure Seed punya efek yang dapat melemahkan kekuatan sistem gaya. Kang Wu kemudian menyerap Fissure Seed itu dan merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Dia benar-benar merasakan sensasi yang luar biasa. Memang agak samar, tapi seperti saat Kang Wu mendapatkan Reaper of Souls, segel di 10,000 Demon Core di tubuh Kang Wu semakin melemah. Kang Wu sangat berterima kasih kepada para kultus demon yang telah memfasilitasinya untuk membuka limit kekuatan yang mengunci atau menyegel kekuatan yang ada pada diri seorang Raja Neraka. Pria berjubah hitam itu kemudian bertanya apakah Kang Wu dapat mengampuni nyawanya. Kang Wu menyebut kalau dirinya bukan orang yang tak tahu terima kasih, sebab pria itu telah memberikannya informasi yang berharga. Kang Wu melepaskan efek jurus yang dia terapkan pada pria itu. Secara mengejutkan, pria itu langsung berteriak menahan sakit dan Kang Wu menepuk kepalanya.
Kangwu melepaskan efek penghilang rasa sakit pada pria kultus demon tersebut yang telah kehilangan bijinya. Kangwu kemudian mengeluarkan pedang bayangan. Dia kemudian menebas pria itu dengan brutal. Dia beralasan kalau dirinya tidak tahan melihat pria pemberi informasinya menahan penderitaan. Tentu saja, Kangwu tidak akan pernah mengampuni nyawa dari seorang pria kultus demon. Kangwu menangis dan berkata, "Aku akan mengingat namamu dan membalaskan dendammu dengan menghancurkan kultus demon." Setelah menghabisi pria tersebut, Kangwu kemudian memakan energi demon yang ada di sekitarnya. Hal ini tentu meningkatkan stat point dan kekuatannya. Kangwu mengambil benda yang dapat terhubung dengan para Guardian. Kangwu kemudian menghubungi Gaia melalui benda itu. Kangwu melaporkan bahwa misi di daerah Daegu sudah terselesaikan, dan Kangwu juga mendapatkan informasi penting. Setelah mendapat informasi dari Kangwu, Gaia akan segera melaporkan ke semua Guardian dan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan Fissure Seed yang tertanam. Akan tetapi, Kangwu meminta agar Guardian tidak menghancurkannya melainkan menyimpannya terlebih dahulu. Meski tidak dihancurkan, Kangwu memberitahu agar Gaia tidak usah khawatir, karena Kangwu telah memastikan bahwa Fissure Seed setelah diekstrak, telah kehilangan kemampuannya. Kangwu kemudian menjelaskan bahwa mereka harus memikirkan jangka panjang. Kangwu menyebut bahwa mereka membutuhkan alat dan bahan yang digunakan kultus demon untuk diteliti dan mencari tahu informasi tentang kultus demon. Pada akhirnya Gaia pun setuju, dan Kangwu menutup teleponnya. Kangwu akan segera mengumpulkan seednya lagi. Setelah Kangwu keluar dari Dungeon, dia kemudian ingin menelepon Yeonjo. Yeonjo memberitahu Kangwu bahwa jejak kultus demon di Korea kembali ditemukan. Akan tetapi, Kangwu telah mengurus semuanya. Wajah Yeonjo pun memperlihatkan rasa terkejutnya. Kenapa Kangwu malah sudah membereskannya terlebih dahulu? Yeonjo kemudian bertanya apa yang diinginkan Kangwu darinya saat ini. Kangwu rupanya ingin meminta bantuan kepada Guild Red Rose. Kangwu meminta wanita itu untuk memeriksa ke dalam Dungeon. Jika dia menemukan benda aneh berbentuk salib, maka jangan dihancurkan dan kumpulkanlah semuanya. Kangwu juga meminta wanita itu untuk menyampaikannya kepada rekan-rekannya. Belum sempat Kangwu meminta agar diinformasikan ke Jepang, wanita itu telah menutup teleponnya. Sementara itu, Kangwu tidak berani menghubungi Yuri semenjak wanita itu mengirimkannya gurita. Semuanya terasa canggung. Namun, Kangwu tetap harus meneleponnya, sebab ini sangat penting untuknya. Kangwu langsung pada intinya bahwa dia meminta bantuan kepada Yuri agar tidak menghancurkan benda berbentuk salib, melainkan menyimpannya terlebih dahulu. Yuri bertanya, demon apa yang mereka sembah? Kangwu mengatakan bahwa demon yang disembah kultus demon adalah Satan. Sebelum menutup teleponnya, Yuri mengajukan satu pertanyaan lagi. Pertanyaan ini ternyata berisi tentang mitologi aneh, tentang gurita. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, tubuh Yuri telah diambil alih oleh istri Kangwu saat berada di neraka, demon gurita. Kangwu sendiri belum mengetahui, dan dia beranggapan lebih baik mati jika harus melihat seorang dewa penuh tentakel. Kangwu kemudian dengan cepat segera mengakhiri teleponnya. Kini, Kangwu telah menyebarkan jaring ke segala tempat. Saat ini baginya hanyalah menunggu saja. 10 hari kemudian, kita diperlihatkan tempat di markas Guardian. Kangwu dan sebagian Guardian berkumpul di sana untuk membahas hal penting. Gaia menjelaskan bahwa dinding penghalang semakin melemah, tapi tanpa tindakan cepat dari Kangwu, semuanya pasti akan lebih buruk lagi. Beruntung, semenjak 3 hari yang lalu kondisinya mulai stabil. Kangwu kemudian bertanya, di manakah Fissure Seed yang telah dikumpulkan? Gaia kemudian meminta Grace untuk memperlihatkan jalan menuju tempat penyimpanan Fissure Seed. Mereka kemudian berjalan pergi dari ruangan tersebut menuju suatu tempat. Tibalah mereka di depan pintu menuju gate atau Dungeon, tempat di mana Fissure disimpan. Baru saja memasuki tempat itu, Kangwu langsung disambut dengan cahaya matahari. Bagaimanapun juga, mereka telah sampai di gudang penyimpanan rahasia Guardian. Tempat itu adalah Green Canyon.
Kang Wu dan Si Hoon memperlihatkan ekspresi kagumnya setelah melihat keindahan tempat itu. Kang Wu bertanya, bukankah Green Canyon itu tempat yang sangat terkenal? Kenapa malah menjadi tempat rahasia bagi para Guardian? Gaia menjelaskan bahwa tempat itu luas, wisatawan hanya melihat sebagian kecilnya saja. Gaia kemudian mengajak mereka masuk ke ruang penyimpanan. Mereka pun kemudian berjalan menuju tempat yang sangat rahasia. Gaia mengatakan bahwa mereka sudah sampai. Si Hoon bingung, sampai di mana? Karena yang ia lihat di sekeliling hanyalah tebing tinggi. Tiba-tiba, sebuah pintu besi muncul di hadapan mereka. Rupanya itu adalah ilusi magic milik salah seorang Guardian. Tentu saja orang lain tak mampu mengetahui ruang rahasia ini. Seorang Guardian bernama Xuan muncul, dan dia sudah mengenali Kang Wu dan juga Si Hoon. Xuan menyapa mereka semua di sana dengan baik. Tak lama berselang, mereka kemudian berjalan memasuki ruangan rahasia tersebut. Xuan menjelaskan bagaimana cara dia menyembunyikan tempat sebesar itu di sana. Xuan juga saat ini bertugas sebagai pemimpin penelitian Fissure Seed. Tibalah mereka di tempat penyimpanan Fissure Seed yang telah berhasil dikumpulkan. Hingga saat ini, Xuan belum menghitung ada berapa banyak fissure yang sudah dikumpulkan, tapi dia memperkirakan ada 100 benda yang telah dikumpulkan. Hal tersebut membuat mata Kang Wu berbintang. Dia sangat suka dengan hasilnya. Kang Wu mencoba untuk menutupi rasa senangnya. Si Hoon bertanya, apakah ada kemungkinan kultus demon akan menyerang tempat rahasia tersebut? Xuan pun mengatakan bahwa ada kemungkinan mereka akan diserang karena di sana tempat disimpannya fissure milik mereka. Akan tetapi, Xuan sudah mengantisipasi serangan mendadak tersebut. Dia menjelaskan mempunyai semacam skill yang tak akan mudah ditembus, bahkan jika musuhnya adalah sang Raja Demon sekalipun, ucapnya. Grace memuji Xuan yang telah mempersiapkannya dengan baik. Dia juga percaya bahwa Xuan memang ahli di bidang spell seperti itu. Dia bahkan menantang Demon of Prophecy datang ke sana untuk membuktikan kemampuan bertarungnya. Kang Wu pun juga merasa tertantang, karena rencananya memang ingin merebut fissure tersebut untuk membuka limit kekuatannya. Setelah mengunjungi tempat tersebut, mereka kemudian pamit dan segera kembali ke rumah masing-masing. Kang Wu kemudian mengajak rekan-rekannya untuk makan malam di rumahnya. Gaia sebenarnya ingin menolak, akan tetapi Kang Wu membujuknya karena agendanya hanya untuk makan malam saja. Pada akhirnya, Gaia pun setuju walaupun dia agak malu-malu. Jadi, sudah diputuskan kalau mereka akan makan malam di rumah Kang Wu. Untuk menghemat energi pengawal Gaia, dia kemudian memberikan Gaia kepada Si Hoon untuk digendong. Hal tersebut membuat keduanya terkejut dan salah tingkah. Di saat mereka semua tertawa karena tingkah kedua orang itu, Kang Wu secara diam-diam meninggalkan sesuatu di sana. Kang Wu kemudian dengan tenang mendorong mereka semua untuk segera keluar. Nampak benda yang ditinggalkan Kang Wu mulai bergerak. Kita kemudian diperlihatkan ruang penyimpanan rahasia. Xuan bingung bagaimana kultus demon membuat benda aneh tersebut. Hal itu benar-benar luar biasa. Tapi tetap saja, mereka mempunyai sampel yang sangat banyak untuk diteliti. Xuan berpikir bahwa orang yang meminta mereka untuk mengumpulkan benda tersebut adalah Kang Wu. Dia pun sempat meragukan Gaia, kenapa Guardian harus menerima orang luar bergabung bersama mereka? Tiba-tiba, Xuan merasakan tempat itu bergetar hebat. Dengan cepat, dia kemudian mencoba mencari tahu tentang apa yang telah terjadi. Xuan menggunakan teknik bayangan untuk memunculkan dirinya di luar persembunyian. Dia tampak terkejut melihat sesuatu di hadapannya. Ada sosok demon dengan kekuatan besar berdiri di hadapannya. Ya, dan itu adalah Satan, sang Demon of Prophecy. Xuan bingung kenapa Satan bisa mengetahui lokasi persembunyian mereka. Satan kemudian melihat ke arah Xuan dengan tajam. Sungguh kekuatan yang sangat luar biasa. Hanya dengan bertatapan saja, tubuh Xuan yang asli langsung terlempar di sana. Bukan hanya bisa melihat tekniknya, namun Satan juga berhasil menghapusnya. Xuan mencoba untuk tetap tenang. Dia kemudian berlari menuju pintu.
Dia membuka pintu tersebut dengan akses ke puluhan ribu spell formasi yang tertanam di ruang penyimpanan ini. Dengan ruang kontrol ini, dia berpikir bisa mengalahkan Satan dengan kekuatannya. Xuan kemudian telah duduk di ruang kontrol dan memasang kacamatanya. Tingkat pertahanan dinaikkan ke level 4. Dia coba melacak posisi Satan sekarang. Dengan teknologi yang sangat hebat dari ruang kontrol itu, Xuan mulai bekerja. Satan dengan santai berhasil masuk menembus pintu rahasia. Nampak Kang Wu tertawa memasuki ruangan itu. Penyamarannya memang berhasil untuk mengelabui Xuan agar tidak mengenalinya. Xuan semakin bersemangat karena ini adalah kesempatan untuk mengalahkan Raja Demon dan membuat namanya terkenal. Meski kau dikenal sebagai Raja Iblis, akan tetapi di sini, akulah rajanya, ucap Xuan. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Pada chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan Kang Wu yang sedang menyamar menjadi demon Satan. Xuan sangat percaya diri kalau dia mampu mengatasi penyusup yang masuk ke dalam ruang rahasia milik Guardian. Beberapa spell mulai aktif dan menembakkan serangan api ke arah Satan. Akan tetapi, Kang Wu yang menyamar itu berhasil menahan serangan tersebut dengan sangat mudah. Serangan lainnya kemudian muncul lagi di atas Kang Wu. Dia terlihat sangat tenang dalam menghadapi serangan bertubi-tubi. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Namun, lagi dan lagi, Kang Wu dengan sangat mudah menghentikan serangan dari Xuan, sang raja spell di dalam ruangan itu. Mata Kang Wu terbelalak melihat sesuatu yang mengejutkan. Beberapa tanda spell aktif kembali, pertanda serangan berikutnya akan segera diluncurkan. Benar saja, kali ini serangan datang dari bawah. Kang Wu, dengan wajah tersenyum, kemudian menginjakkan kakinya. Dia mengalirkan energi demon ke dalam tindakannya tersebut. Hal ini membuat lantai yang terangkat karena skill dari Xuan menjadi hancur. Xuan benar-benar terkejut, bagaimana bisa sang demon profeci menahan gempuran hebatnya. Dia berkata di dalam hati, mustahil formasi seranganku dihentikan seperti itu. Tak diragukan lagi, dia pasti sang Raja Iblis, Demon of Prophecy, ucapnya. Kang Wu yang menyamar terus berjalan menyusuri ruangan rahasia itu. Xuan kemudian memberikan perintah untuk menaikkan level pertahanan menjadi level 5. Dia berencana mempertahankan ruangan itu dengan cara habis-habisan. Sementara itu, Kang Wu terus saja berjalan melewati tanda spell yang ada di lantai gedung itu. Secara mengejutkan, sesuatu muncul dari bawah sana. Benda itu berubah menjadi seperti robot yang siap bertarung melawan penyusup. Bahkan jumlah robot tersebut ada banyak sekali, dan mereka menghadap ke arah Kang Wu yang menyusup ke ruangan rahasia Guardian. Xuan terlihat kewalahan, dan dia kini telah mengeluarkan semua kekuatannya dengan spell yang ia lakukan pada tahap ini. Dengan tekad yang kuat untuk mengalahkan Demon Lord, dia memerintahkan makhluk itu untuk menyerang Satan. Akan tetapi, Satan memberikan gelombang kejut yang sangat kuat. Kekuatan hebat itu bahkan mampu melempar para robot dengan sangat mudah. Xuan semakin panik, dan ia meningkatkan sistem pertahanan menjadi level 6. Setelah serangan besar tadi mengenai Guardian Golem, seharusnya dia sudah melemah. Tanda serangan dari seorang Xuan kemudian muncul lagi di atas sana, di saat Kang Wu sedang berusaha mengalahkan pasukan golem tersebut. Serangan besar kemudian dikerahkan ke arah Satan. Kang Wu nampak santai dan siap menerima serangan tersebut. Siapa sangka, Kang Wu dengan sangat mudah berhasil membelokkan serangan kuat itu. Serangan tersebut mengenai dinding ruangan dan menyebabkan kerusakan hebat di sana. Xuan batuk berdarah karena terlalu memaksakan dirinya. Dia berpikir, apakah melawan Demon of Prophecy seorang diri adalah sebuah kesalahan. Namun, dia belum menyerah begitu saja. Untuk membuktikan dirinya pada si tua bangka yang telah mengusirnya, dia bertekad membuktikan kemampuannya. Kini, sistem pertahanan ditingkatkan menjadi level 7. Ini adalah tingkatan pertahanan paling tinggi yang telah dia persiapkan. Xuan bahkan berani mempertaruhkan nyawanya demi semua ini. Xuan mengaktifkan Guardian Sword. Namun, Xuan mendengar suara yang mengatakan, "Sepertinya, aku sudah cukup bersenang-senang."
Pintu masuk ke ruang kendali kemudian meledak, pertanda ada seseorang yang menerobos masuk. Satan berhasil masuk dan mencekik leher Xuan yang menjadi admin di sana. "Apakah kau benar-benar mengira bisa menghentikanku dengan mainan seperti itu?" tanya Satan kepada Xuan. "Aku adalah kematian, dan aku adalah akhir dari segalanya. Akulah penguasa dari semua amarah, dan amarah itu sendiri adalah aku. Ingat ini, wahai manusia. Akulah Satan, sang penguasa neraka," ucap Kang Wu yang sedang menyamar. Di luar markas rahasia, Gaia dan kawan-kawan telah tiba di Grand Canyon setelah menerima sinyal darurat dari sana. Namun, mereka sudah terlambat. Gaia bertanya bagaimana situasi di tempat itu. Xuan kemudian muncul dengan keadaan yang buruk. Dia meminta maaf kepada Gaia selaku ketua Guardian karena gagal melindungi ruang penyimpanan Visure dari Satan. Namun, dia melihat dengan tatapan tajam dan berkata, "Bolehkah aku bertanya satu hal?" Xuan bertanya kepada Kang Wu dan Shihon, "Kalian berdua tadi ada di mana?" Grace membantu menjawab. Dia mengatakan bahwa Shihon dan Kang Wu tadi bersama mereka sepanjang waktu. Setelah mendengar jawaban tersebut, barulah Xuan berhenti mencurigai Kang Wu dan juga Shihon. Rencana Kang Wu berjalan mulus. Dia melakukan cloning terhadap dirinya, dan menjalankan tugasnya dengan baik. Kloningan Kang Wu hanya bisa melakukan hal-hal sederhana seperti makan atau bercakap-cakap. Jadi, kalau Kang Wu ingin menggunakan kekuatan secara langsung, dia harus bergerak sendiri. Xuan meminta maaf karena telah mencurigai rekannya sendiri. Kang Wu kemudian berkata, "Ya, tidak apa-apa. Aku rasa wajar jika kau merasa curiga. Bagaimanapun juga, misi Kang Wu sudah selesai." Di saat Kang Wu sedang tersenyum, Shihon kemudian terlihat khawatir. Dia bertanya tentang apa yang terjadi dengan Visure Seed yang telah mereka kumpulkan selama ini. Untuk itu, Xuan sangat meminta maaf, karena seluruh item tersebut tak mampu diselamatkan. Mendengar jawaban itu, para Guardian pun terkejut bukan main. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana cara penyusup itu memindahkan 100 item dalam waktu singkat. Tentu saja, Kang Wu memiliki cara tersendiri, dia menyerap semua item Visure tersebut di tempat itu. Hal itu pula yang membuat kekuatannya meningkat pesat. Kang Wu terkejut melihat Gaia yang meminta maaf. "Semua salahku, karena aku lengah. Semua Visure Seed yang kamu kumpulkan dengan susah payah malah dicuri." Namun, Kang Wu mencoba menenangkannya. Dia menyebut bahwa mereka semua yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Yang penting, kita bisa belajar dari kesalahan. Meskipun sudah melemah karena menyeberang dimensi, namun Satan tetap makhluk yang sangat kuat. Dia adalah makhluk yang sangat keji, dan hanya menunggu saat kita lengah saja. Itulah alasan kenapa kita harus bertambah kuat agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi di kemudian hari. Kita harus memiliki kekuatan yang cukup untuk berhadapan dengan Satan ini. Semuanya, ayo kita lindungi dunia ini bersama-sama, ucap Kang Wu berpura-pura, padahal dialah yang sebenarnya menjadi Satan tersebut. Cerita kemudian berlanjut. Demon King Balzac, list tertinggi yang hidup di Land of the Dead, adalah simbol teror yang menghantui benua Ernor, makhluk yang sendirinya dapat membuat party hero kewalahan. Tapi, mau sampai kapan Demon King menanggung penghinaan ini? Balzac berpikir bahwa dia tidak bisa terus hidup seperti ini, hanya berperan sebagai pembantu. Balzac kemudian mendatangi Kang Wu selaku masternya. Dia mengatakan bahwa dia sudah tidak tahan lagi, dan akan mengatakan hal yang sebenarnya. Siapa sangka, rupanya ia hanya mengatakan bahwa masternya tidak boleh membalik kaos kaki sebelum memasukkannya ke mesin cuci. Kang Wu hanya bisa meminta maaf setelah dimarahi oleh Balzac. Jia menertawakan Kang Wu yang dimarahi oleh demon Balzac, demon yang telah disumonnya sendiri. Hal itu membuat Jia tertawa hingga mengeluarkan air mata. Kembali ke pembicaraan, Jia menjelaskan bahwa ia telah mencari informasi tentang kultus demon, tapi tidak terlihat aktivitas sama sekali. Kang Wu mulai berpikir. Berdasarkan kerusakan sistem Gaia, jika tujuan mereka untuk melemahkan sistem, maka mereka sudah pasti bergerak mulai sekarang. Jia kemudian bertanya tentang ciri-ciri penampilan Demon of Prophecy. Kang Wu hanya menjawab kalau dia tidak tahu tentang hal itu, namun kemungkinan Satan telah bergabung dengan kultus demon dan bersembunyi di balik organisasi tersebut.
Yeonjo kemudian segera pergi, dan Kang Woo menyarankan dia untuk terus mencari informasi tentang kultus demon. Namun sebelum dia keluar, secara mengejutkan Yeonjo berkata, "Perkembangan kekuatanmu itu tidak normal, dan kau menghilang selama 5 tahun. Jangan bilang kalau kau adalah Demon of Prophecy itu," tanya Yeonjo dengan wajah serius. Kang Woo terkejut dan tidak menyangka akan pertanyaan seperti itu. Namun Yeonjo segera tertawa, dia hanya bercanda saja, lalu pamit pergi. Di sisi Kang Woo kemudian muncul alat telepon Guardian. Ada suatu masalah yang diberitahukan kepadanya. Kang Woo menerima informasi bahwa ada sesuatu yang tak normal dalam sistem Gaia saat ini. Tempat itu berada di Dungyeon Suwon, Gate Rang S. Kang Woo pun tiba di sana dengan santai. Dia bertanya pada rekan-rekannya yang sudah ada di sana, anomali apa yang terjadi. Kang Woo kemudian terkejut melihat sesuatu, ada retakan yang menurutnya familiar. Retakan itu semakin terbuka lebar. Hal itu membuat mereka terkejut dan khawatir akan makhluk jahat yang keluar dari retakan itu. Shihon dan Grace sudah siap dengan senjata mereka. Ada sesuatu yang keluar dari portal tersebut. Seorang kesatria hebat muncul dan berbicara dengan bahasa yang tak bisa dipahami. Dia kemudian berkata sesuatu kepada Kang Woo dan kawan-kawan, namun mereka tak mengerti bahasanya. Shihon bertanya pada Gaia apa yang dia bicarakan. Kesatria itu mengubah bahasanya menjadi bahasa manusia, lalu memperkenalkan dirinya bernama Renaud, pangeran ketiga dari Kekaisaran Arnan. Gaia bertanya di mana Kekaisaran Arnan itu, sementara Kang Woo terkejut karena mengenali pria itu. Rupanya, Renaud adalah orang yang keluar saat Kang Woo memanggil Echidna dulu. Pria itu menjelaskan bahwa Arnan terletak di benua Ernor. Dia terlihat senang saat Gaia mengetahui di mana itu benua Ernor. Dewi Gaia yang berasal dari dunia lain, yang pernah dibicarakan Lord Tyrion, kau pasti inkarnasinya. Kau bisa menyebut ini takdir. Aku datang ke sini untuk bertemu denganmu, ucap Renaud kepada Gaia. Shihon nampak murung melihat kesatria itu berada di hadapan Gaia. Dia terkejut saat Renaud sang pangeran memegang tangan dari sang pujaan hatinya. Gaia mengaku kalau dia tidak mengerti dengan hal itu, dan siapa pria itu sebenarnya. Sedangkan Kang Woo sudah memakai topeng dengan cepat, karena jika terlambat sedikit saja, Renaud bisa langsung mengenalinya. Kang Woo yakin kalau pria itu tahu wajah aslinya. Mereka bertanya-tanya tentang benua Ernor itu, di mana bangsa bukan manusia hidup berdampingan. Gaia bertanya bagaimana bisa Renaud sampai ke bumi. Dia menjawab dengan lantang, tujuannya datang ke bumi adalah untuk membunuh demon yang berpindah ke dunia manusia, yakni King Balzac. Semua orang yang pernah ke rumah Kang Woo sudah pasti melihat King Balzac, namun hanya orang-orang tertentu yang mengetahui nama aslinya. Renaud mengatakan bahwa Lord Tyrion mengetahui kalau King Balzac menjual jiwanya kepada demon dari dunia lain untuk melintasi dimensi. Beliau berkata, demon itu adalah Supreme Demon yang telah menguasai Demonic Sea, puncak dari semua demon. Kang Woo terkejut. Dia bertanya-tanya apakah Renaud juga mengetahui identitas aslinya sebagai Raja Neraka. Kang Woo berusaha keras untuk menghindari ancaman dan kecurigaan dari siapapun. Dia akan menjaga diri dan reputasi baiknya di dunia manusia. Kang Woo kemudian berkata, pasti demon yang dia maksud itu adalah Satan. Rekan-rekannya pun percaya bahwa King Balzac itu adalah Satan. Renaud sendiri baru mengetahui ada demon yang bernama Satan. Aku tidak bisa memastikan, tapi jika dia adalah puncak dari semua demon, itu pasti Satan, ucap Shihon. Renaud mengaku bahwa pertemuannya dengan Gaia adalah takdir, dan dia tidak bisa mengatasi demon King sendirian. Dia mengajak Gaia untuk bekerja sama agar dapat mengalahkan demon tersebut. Renaud juga mengaku bahwa dirinya harus melindungi Lady Gaia. Tiba-tiba, cahaya kuning keemasan muncul di sekitar mereka. Rambut Lady Gaia pun terbang seperti diterpa angin, dan dia merasakan perasaan yang sangat baik. Gaia menerima dan menganggap ini sebagai sebuah wahyu. Sepertinya, kehendak Raja Tyrion yang disebutkan Renaud telah diturunkan kepadanya. Gaia merasa bahwa raja tersebut meminta untuk bekerja sama dengan sang pangeran dalam membasmi para demon. Wajah Renaud mulai memerah. Dia tak percaya akan bertemu Gaia, dan merasa bahwa takdir ini telah berpihak padanya. Melihat Renaud yang begitu berbunga-bunga,
Kang Wu tampak tidak suka melihat orang yang terlalu fanatik. Namun, Kang Wu menilai bahwa pria itu jelas berpihak pada Guardian, berbeda dengan Alex. Renault ini terlihat masih waras. Meski begitu, Kang Wu tidak bisa terus-terusan memakai topeng ini. Dia kemudian melihat Si Hoon yang tampak murung karena melihat Renault memegang tangan Gaia. Kang Wu pun tersenyum, dia mendapat ide baru. Kang Wu mengingat dulu saat mereka bertemu, kala itu Renault muncul bersama seorang magi wanita. Kini Kang Wu sudah mendapatkan rencananya, yakni memanfaatkan patah hatinya Kim Si Hoon. Entah apa yang akan dilakukan Kang Wu dalam mengeksekusi Renault ini. Renault mengatakan bahwa orang yang ada di belakang Gaia bukanlah apostel dari Sang Dewi. Gaia pun memperkenalkan Kang Wu sebagai seseorang yang bergabung dengan Guardian. Meski dia bukan pilihan Gaia, hatinya semurni Guardian lainnya, ucap Gaia. Kang Wu berkata di dalam hatinya, demi cinta pertama Si Hoon, aku rela mengorbankan harga diri. Kang Wu pun menyapa Renault dan berkata, senang bertemu denganmu. Kita kemudian diperlihatkan sebuah ruangan latihan. Mereka tiba di tempat yang bernama Hall Protection. Si Hoon bertanya kepada Kang Wu apakah tidak masalah meninggalkan Renault sendirian. Ya, tidak masalah. Renault lah yang memintanya, ucap Kang Wu. Mereka akan memulai pencarian King Balzac mulai besok. Jika Balzac adalah bawahan demon bernama Satan, maka melacak Balzac akan langsung membawa mereka kepada Satan. Akan tetapi, mereka belum punya cara untuk melacak Balzac, apalagi kultus demon yang dia ikuti. Tak masalah, meskipun kita tidak bisa melacak kultus demon, aku punya cara untuk melacaknya, ucap Renault, membuat Gaia terkejut. Pria itu menjelaskan bahwa sekali sehari, ketika langit berubah menjadi keemasan, berkat blessing dari Sang Raja, dia bisa menerima petunjuk di mana Balzac berada dan apa yang ia lakukan. Kekuatan itu membuat mereka kagum. Jika mereka bisa menggunakannya dengan baik, maka seluruh operasi kultus demon dapat terbongkar. Renault kemudian meminta tempat yang tenang dan nyaman untuk mendapatkan petunjuk tentang Balzac. Gaia pun menyarankan agar mereka ke Hall of Protection, di mana terdapat banyak kamar kosong. Kang Wu kemudian mengeluarkan skill untuk menguji sesuatu, pedang demon. Dia melakukan ini untuk menguji kesiapan mereka menghadapi Satan. Si Hoon terlihat murung karena merasa lebih lemah dari Renault. Namun, Kang Wu memotivasinya bahwa Si Hoon memiliki reinkarnasi dari Martial God. Kali ini, mereka akan melakukan sparring untuk meningkatkan kekuatan. Gaia diminta untuk mundur dan melihat apakah Si Hoon juga memiliki aura dari Lord Shrion. Sebenarnya, itu bukan alasan utamanya. Kang Wu hanya ingin menjauhkan mereka dari Renault. Kang Wu kemudian menggunakan alat di telinganya yang membuatnya bisa berkomunikasi dengan summon dari jauh. Dia menghubungi King Balzac. Semua persiapan telah siap, dan Echidna mulai kegirangan. Pertarungan pun dimulai. Di sisi lain ruangan, terlihat Renault sedang sendirian menunggu petunjuk datang. Energi dari Lord Tyrion terkumpul di dalam dirinya. Kini dia pun menyadari sesuatu. Nampak Echidna berteriak kesakitan di dalam sangkar burung. Inilah rencana Kang Wu. Renault pasti melihat kejadian ini lewat wahyu yang diterimanya. Echidna berpura-pura menangis dan meminta tolong agar Balzac tidak menyiksanya. Benar saja, Renault langsung sadar karena dia melihat seorang anak kecil yang disiksa oleh Balzac. Renault langsung terguncang mentalnya setelah mendengar perkataan dari Balzac. Apa kau lupa siapa aku? Aku, Demon King Balzac. Jika kau ingin menyelamatkan anak ini, datanglah padaku sendirian, wahai pahlawan, ucap Balzac dengan suara yang dipenuhi kekuatan menyeramkan. Drama ini membuat Echidna kesakitan dan merasa tidak nyaman. Balzac memintanya untuk bertahan sedikit lagi, karena ia akan tiba sebentar lagi. Nampak cahaya emas muncul di atas langit, meluncur deras ke arah mereka. Sesuatu mendarat dengan dahsyat di hadapan King Balzac. Benar saja, itu adalah Renault yang datang layaknya pahlawan kesiangan. Renault terlihat marah karena melihat King Balzac menyiksa seorang anak kecil. Echidna pun berteriak keras meminta tolong padanya. Renault, apakah kau ingin menyelamatkan gadis kecil ini? Tanya Balzac. Balzac, menjauhlah darinya, ucap Renault. Pria itu sudah tak bisa menahan amarahnya. Ia mengeluarkan pedang dan bersiap menyerang. Tiba-tiba,
Sebuah simbol muncul di belakang Balzac. Balzac memanggil pasukan mayat hidup dan memerintahkan mereka untuk menghancurkan musuh di depannya. Dengan cepat, pasukan mayat hidup itu menyerang Reynald. "Aku tidak akan memaafkanmu karena telah menyandera gadis kecil itu," seru Reynald sambil menyerang dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap, ledakan dahsyat terjadi. Pasukan lain mencoba menyerangnya, dan kali ini Reynald terkena serangan telak. Echidna bertanya apakah King Balzac bisa mengalahkan pria itu. Mungkin bisa, tapi sekarang, menghadapi dia secara langsung tidaklah mudah. Dia telah diberi kekuatan oleh Lord Tyrion. Jika Echidna tidak berpura-pura menjadi sandera, pertarungan ini mungkin sudah selesai, jawab Balzac. Namun, Balzac juga memanfaatkan kekuatan dari Kangwu, sehingga ia bisa melakukan serangan mematikan. Energi gelap mengalir, menangkap kaki Reynald. Tangan tengkorak skeleton mencengkeram kakinya. Saat Reynald tak bisa bergerak, monster lain menyerangnya, memberikan luka yang sangat fatal. Kita kemudian diperlihatkan alam bawah sadar Reynald. Sebuah suara memanggilnya untuk sadar dan bangkit kembali. Reynald meminta maaf karena tak bisa mengalahkan King Balzac. Namun suara itu mengatakan bahwa niatnya untuk menyelamatkan gadis kecil itu tidaklah salah. "Aku gagal melindunginya. Dulu aku gagal melindungi orang-orang tak bersalah. Sekarang, seorang gadis kecil," gumam Reynald. Suara itu, yang ternyata adalah Lord Tyrion, berkata, "Karena itulah kau tidak boleh jatuh di sini. Kau masih punya kesempatan untuk menyelamatkan gadis itu." Sejak itu, cahaya kuning bersinar terang. Para monster skeleton terkejut. Kekuatan luar biasa dari Lord Tyrion muncul di arena pertarungan. Reynald kini bertransformasi dalam mode terbang. Balzac terlihat panik karena sesuatu yang tak terduga terjadi. Luka-luka di tubuh Reynald sembuh seketika. Diselimuti cahaya keemasan, kemungkinan ini adalah kebangkitannya sebagai pahlawan sejati. Reynald menghilang di udara. Balzac panik mencari keberadaannya, namun tiba-tiba terkena serangan pedang dari arah tak terlihat. Echidna pun terlepas dari cengkeraman skeleton. Ia melanjutkan dramanya. "Syukurlah, aku selamat." Reynald memeluk erat gadis kecil itu. Echidna sebenarnya marah karena disentuh Reynald. Ia ingin menyerangnya karena jijik, namun ia tidak boleh membongkar identitasnya. Echidna menahan amarah dan mengucapkan terima kasih pada Reynald. Pria itu melepaskan ikatan tali dan terbang menuju Balzac. Echidna segera menghubungi Kangwu melalui headset. Pertarungan hebat terjadi. Kobaran api membara di sekeliling mereka. King Balzac kini babak belur dihajar Reynald dengan mode sayap dan kekuatan Lord Tyrion. Namun, Reynald mulai merasakan penurunan kekuatan dan kelelahan. Kangwu tiba-tiba muncul, memanggil Reynald, dan bertanya mengapa ia datang tanpa memberi kabar. Reynald menceritakan bahwa Balzac memancingnya dengan menyandera gadis kecil. Blessing dari Lord Tyrion telah menghilang, tapi Reynald tak khawatir karena bala bantuan sudah datang. Ia bertekad menghabisi Balzac di tempat itu. "Tolong jaga anak kecil ini," katanya. Namun, tiba-tiba Kangwu menyerangnya dari belakang. Sebuah pedang demon menembus dadanya. "Ada apa ini, Kangwu? Apa maksudmu?" tanya Reynald. Kangwu membuka topengnya. "Hah, merepotkan. Sudah dulu ya main pahlawan-pahlawanannya," ucapnya dingin. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, pertarungan ini jelas semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Kangwu yang begitu bersemangat setelah resmi bergabung dengan Guardians. Sudah 1 minggu sejak bergabungnya Kangwu, Shihon terus berlatih dengan keras bersama Cheon Mujin. Yeonjo, sesuai permintaan Kangwu sebelumnya, telah menyelidiki pergerakan dari kultus demon. Dan Kangwu saat ini sedang mengunjungi markas Guardians. Kangwu berkata bahwa tempat tersebut berbeda dari sebelumnya. Ternyata lokasi sebelumnya adalah resepsionis, sementara tempat ini adalah tempat tinggal dari ketua Guardians dan ruang pusat Guardians.
Mereka menyebut tempat itu dengan nama The Hall of Protection. Gaia mengatakan kalau dia selalu berada di tempat ini. Kang Wu bertanya, ada urusan apa dia dipanggil ke tempat tersebut? Rupanya, Ketua Guardians akan memberikan misi pertama untuk Kang Wu. Kang Wu nampak serius, di sisi lain dia sangat bersemangat, dan akhirnya dia tidak dicurigai sebagai Raja Demon. Akhir-akhir ini, sistem Gaia semakin melemah. Meskipun memang selalu melemah, akan tetapi kali ini prosesnya semakin cepat. Mungkin saja ada penyebab lain yang membuat sistem makin melemah. Kang Wu nampak khawatir dengan situasi tersebut. Sistem Gaia menyegel kekuatan makhluk dari dimensi lain, alias sebagai pelindung bagi manusia. Tapi sekarang kondisinya semakin memburuk. Ketua curiga kalau Demon Lord telah melepas segelnya secara perlahan. Kang Wu pun menunjukkan wajah aneh, dan bertanya-tanya, aduh, mereka sudah sampai mana ya? Gaia mencurigai bahwa ini kemungkinan adalah ulah dari kultus Demon. Informasi yang masuk ke Guardians menyatakan bahwa jejak kultus Demon ditemukan di Korea Selatan. Karena itulah Kang Wu dipanggil. Kang Wu akan pergi sendiri, tentu saja hal ini akan membebaskannya dalam melakukan pergerakan. Kemauan Kang Wu pun disetujui oleh Ketua, dan Ketua akan mempercayakan semuanya pada Kang Wu. Tanpa berlama-lama, Kang Wu kini telah berada di suatu tempat, di atas gedung. Kang Wu berpikir, kalau saja dia membawa rekan, hal itu hanya akan menghambatnya untuk menginterogasi kultus Demon. Kang Wu kemudian memanggil Echidna dan menyuruhnya untuk makan. Tentu saja, dengan senang hati bocah itu memakan makanan kesukaannya. Saat Kang Wu sedang bercanda dengan Echidna, tiba-tiba bayangan aneh muncul di sisinya. Bayangan itu bertanya, apakah Anda memanggilku, Master? Rupanya itu adalah Demon Balzac dengan pakaian wanita. Kang Wu merasa malu melihat demon peliharaannya menggunakan seragam macam itu. Balzac bertanya ada hal apa Tuan Kang Wu memanggilnya di sana. Kalian berdua pasti merasa bosan karena terus-terusan berada di sini, bukan? Ini saatnya menjalankan sebuah misi, ucap Kang Wu sambil mengeluarkan topeng Guardian-nya. Balzac dan Echidna nampak antusias saat akan ikut menjalankan misi, karena hal itu akan seru sekali untuk mereka. 3 portal kemudian muncul di daerah Daegu, di mana jejak kultus Demon ditemukan. Rupanya itu adalah Kang Wu beserta dengan anak buahnya. Kang Wu mendatangi tempat dengan aura Demon terkuat di sana. Di suatu tempat seperti goa, Kang Wu sepertinya menemukan sesuatu. Ada semacam benda yang mengeluarkan aura-aura aneh, kekuatan seperti demonic energy. Kang Wu kemudian mendekati benda tersebut, dia merasa visuri di sana semakin membesar. Ya, sudah kuduga. Tidak mungkin mereka akan membiarkannya begitu saja, ucap Kang Wu. Nampak para monster muncul di hadapan Kang Wu di sana. Itu adalah persiapan yang dilakukan oleh kultus Demon jika seandainya ada orang menemukan lokasi pekerjaan mereka. Kang Wu merasakan monster itu dipenuhi dengan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada magic. Seseorang di balik para monster muncul dan bertanya, siapa kalian yang berani datang ke sini? Kalian tak terlihat seperti bajingan dari skuad Hwarang itu. Apakah kalian dari Guild Red Rose? Tanya seseorang dengan menggunakan jubah hitam. Persetan dengan siapa kalian? Penyusup tetaplah penyusup. Akan kubuat kalian menyesal karena telah memasuki kawasan ini. Dengan cepat dia memerintahkan monster ganas itu untuk menyerang Kang Wu dan kawan-kawan. Kang Wu nampak santai-santai saja. Tak ada kepanikan yang terlihat di antara mereka. Kang Wu mempercayakan pada Echidna untuk menangani para monster tersebut. Echidna mulai menghirup udara, lalu kemudian mengeluarkan semburan angin luar biasa yang menerbangkan apa saja yang ada di depannya. Hal itu membuat para monster terpental jauh ke belakang. King Balzac juga tak mau ketinggalan, dia mengeluarkan bola sihirnya dan bersiap untuk menyerang. Balzac menyatukan kembali tubuh-tubuh monster yang telah hancur akibat serangan Echidna tadi. Bagian tubuh dari monster itu mulai menyatu kembali.
Para monster itu bangkit kembali dengan kekuatan luar biasa. Balzac kemudian memerintahkan monster raksasanya untuk segera menyerang. Monster itu mengepalkan tangannya dan siap untuk memberikan tinju mautnya kepada para monster kultus demon. Sungguh serangan yang sangat luar biasa. Hanya dengan satu kali serangan saja, para monster yang menghadang mereka langsung ditumbangkan, dibuat hancur berkeping-keping. Tentu saja, pria berjubah hitam itu terkejut akan kenyataan ini. Bagaimana mungkin monster yang dia kumpulkan dikalahkan hanya dengan semudah itu? Matanya kemudian terbelalak melihat sesuatu di hadapannya. Monster golem raksasa kini sudah siap untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh. Dia kemudian mengaktifkan tanda di tangannya, lalu memerintahkan kepada sesuatu yang ia sebut krisalis untuk membunuh monster golem yang mengancam. Monster golem raksasa terkena serangan kejutan dari kultus demon. Serangan dari monster itu membuat golem raksasa kewalahan. Balzac pun mulai mengeluarkan keringat dingin. Serangan itu mampu menembus golem raksasa milik Balzac. Saat Kang Wu mendengar nama krisalis, dia sudah merasakan firasat buruk. Sisik hitam menutupi seluruh tubuhnya seperti armor, asam korosif menetes dari tubuh monster itu. Ya, ini dia monster krisalis yang sangat mengerikan. Kang Wu melihat bahwa monster itu benar-benar krisalis. Kang Wu kemudian meminta Echidna untuk membantu Balzac mengalahkan monster itu di sana. Kang Wu dengan sangat mudah menghindari serangan cepat dari krisalis. Kang Wu kemudian menginjak monster itu dengan kekuatan hebat. Kang Wu menilai bahwa monster krisalis ini akan menambah levelnya, menaikkan kekuatannya, sehingga Kang Wu bersemangat untuk melahapnya. Namun apa yang terjadi? Monster itu kemudian dengan cepat menjauh dari Kang Wu. Krisalis kemudian melakukan pergerakan cepat di atas Kang Wu. Rupanya itu adalah pergerakan kilat yang dilakukan untuk menyerang Kang Wu di sana. Bergerak ke sana kemari seperti orang gila, tapi target monster itu sudah jelas. Kang Wu dengan santainya berhasil memukul krisalis tanpa melihat pergerakan cepat tersebut. Kang Wu lanjut menangkap ekor dari monster itu, lalu kemudian menghempaskannya dengan keras. Monster lemah sepertimu, jangan berani-berani menunjukkan trik murahan seperti itu di hadapan Demon King, ucap Kang Wu dengan tegas. Sungguh kekuatan yang sangat dahsyat diperlihatkan oleh Kang Wu di sana. Monster itu terbanting dengan keras tepat di hadapan pria dari kultus demon. Kang Wu kemudian terdiam sejenak. Dia melihat sesuatu di hadapan sana. Kang Wu melihat pria berjubah hitam itu tidak terlihat kuat, namun bagaimana ia mengendalikan monster krisalis tersebut? Kang Wu mengaktifkan kemampuan observasinya. Dia melihat nama dari pria itu adalah Park Young Chan, player level 63, awakening ke-7. Berdasarkan informasi tersebut, harusnya mengendalikan krisalis berada di luar kemampuannya. Kang Wu menduga dia pasti memanipulasi monster krisalis dari lingkaran aneh di tangannya. Saat pria itu memerintahkan krisalis, akan tetapi monster kadal itu malah menatap pria berjubah hitam dengan tatapan yang tajam, seakan-akan dia akan menyerangnya. Kemungkinan ada batas waktu bagi pria tersebut untuk mengendalikan krisalis. Saat dia terus memberikan perintah pada monster itu, Kang Wu memberikan serangan kejutan dengan mengirimkan monster hitam bertaring. Pria itu pun terkena serangan di tangannya. Bingung dengan apa yang terjadi karena ada serangan tiba-tiba, dia pun berteriak menahan rasa sakit yang luar biasa. Tangannya telah putus akibat gigitan dari monster Kang Wu. Pria itu membantah bahwa pengendalian monsternya tidak memiliki batas waktu tertentu. Kang Wu bertanya pada pria itu, "Apakah kau tahu tentang sifat dari krisalis?" Pria itu tidak mengerti dan bertanya, apa maksud dari perkataan Kang Wu. Krisalis kemudian dengan cepat bergerak menuju pria berjubah hitam itu di sana. Ternyata krisalis akan menyerang mangsanya dengan menargetkan alat vital musuhnya terlebih dahulu. Pria itu berteriak sejadi-jadinya, dan Kang Wu merasa ngeri melihat kejadian tersebut. Monster krisalis benar-benar kejam. Begini potret monster kadal itu setelah memangsa pria dari kultus demon. Kang Wu menampar monster itu dan mengatakan bahwa ini sudah cukup. Urusan di tempat itu sudah selesai.
Echidna dan Balzac juga sudah selesai mengalahkan para monster yang ada di goa tersebut. Kang Wu kemudian mendekati pria kultus demon itu dan akan memberikan pertanyaan. Mungkin saat ini nama yang tepat bagi pria itu adalah Park No Biji. Kang Wu mendekatkan jarinya ke kepala pria itu. Dia melakukan teknik authority untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan fokus target. Teknik ini akan memberikan dampak positif bagi sang penerima. Pria itu kemudian telah terbangun dari sekaratnya. Kang Wu akan melakukan interogasi sehingga kesadaran pria itu sangat dibutuhkan. Pria itu terkejut dan bertanya bagaimana Kang Wu bisa mengendalikan monster Chrysalis. Kang Wu melihat pria itu dengan pandangan merendahkan. Kang Wu bertanya, sejak kapan kultus demon kembali melakukan pergerakan di Korea? Kang Wu kemudian langsung memegang kepalanya, karena pria itu pasti sudah ditanamkan semacam segel pencegah agar informasi tidak bocor. Kang Wu kemudian melakukan teknik authority lainnya yang membuat pria itu berteriak kesakitan. Benar saja, di jantung pria itu terdapat segel yang akan otomatis membunuh si pria itu jika akan membocorkan informasi. Kang Wu akhirnya selesai menghapus segel di jantung pria itu di sana. Pria berjubah kemudian menceritakan, setelah Kardinal Baek Kang Hyun mati, terjadi kekosongan kekuasaan di kultus Korea. Karena itu, kultus terus mengawasi Korea. Mereka telah mengirim seorang Apostle of Evil untuk mendirikan cabang baru di sini. Kang Wu terkejut kultus demon mengawasi Korea dengan ketat. Bukankah lebih mudah bagi mereka untuk beroperasi di negara seperti Rusia? Pria itu mengungkapkan tak tahu alasan pastinya, tapi Korea dianggap sebagai lokasi kunci dalam kultus demon. Kang Wu bertanya apakah ada hubungannya dengan benda itu yang tertanam di sini. Pria itu menjawab bahwa itu sama sekali tidak ada hubungannya. Menanam Fissure Seed sama sekali tidak terkait dengan Korea. Meski kultus demon menganggap Korea penting, dan melemahnya sistem gaya terjadi hanya mengarah pada satu kesimpulan. Jika itu benar, maka masuk akal kenapa pria ini dikirim sendirian sebagai pion yang bisa dikorbankan. Kemungkinan besar ini adalah operasi tingkat global karena terjadi di beberapa negara. Kang Wu akan meminta bantuan Guardian, dan masih ada orang lain juga yang bisa membantu Kang Wu untuk mengatasi hal ini. Pria itu lanjut menjelaskan bahwa dia tidak tahu di mana letak Fissure Seed ditanam. Dia juga tidak mengetahui siapa yang telah menanam Fissure Seed. Sudah diduga Kang Wu, kalau orang dengan jabatan rendah itu tidak akan memiliki informasi penting semacam itu. Kang Wu kemudian mencoba untuk menyelidikinya secara langsung. Dengan Authority of Insight, dia mencoba menerawang siapa yang ada di balik ini semua. Kang Wu kemudian menemukan informasi baru, Fissure Seed punya efek yang dapat melemahkan kekuatan sistem gaya. Kang Wu kemudian menyerap Fissure Seed itu dan merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Dia benar-benar merasakan sensasi yang luar biasa. Memang agak samar, tapi seperti saat Kang Wu mendapatkan Reaper of Souls, segel di 10,000 Demon Core di tubuh Kang Wu semakin melemah. Kang Wu sangat berterima kasih kepada para kultus demon yang telah memfasilitasinya untuk membuka limit kekuatan yang mengunci atau menyegel kekuatan yang ada pada diri seorang raja neraka. Pria berjubah hitam itu kemudian bertanya apakah Kang Wu dapat mengampuni nyawanya. Kang Wu menyebut kalau dirinya bukan orang yang tak tahu terima kasih, sebab pria itu telah memberikannya informasi yang berharga. Kang Wu melepaskan efek jurus yang dia terapkan pada pria itu. Secara mengejutkan, pria itu langsung berteriak menahan sakit dan Kang Wu menepuk kepalanya. Kang Wu melepaskan efek penghilang rasa sakit pada pria kultus demon tersebut yang telah kehilangan bijinya. Kang Wu kemudian mengeluarkan pedang bayangan. Dia kemudian menebas pria itu dengan brutal. Dia beralasan kalau dirinya tidak tahan melihat pria pemberi informasinya menahan penderitaan. Tentu saja, Kang Wu tidak akan pernah mengampuni nyawa dari seorang pria kultus demon. Kang Wu menangis dan berkata, "Aku akan mengingat namamu dan membalaskan dendammu dengan menghancurkan kultus demon." Setelah menghabisi pria tersebut, Kang Wu kemudian memakan energi demon yang ada di sekitarnya. Hal ini tentu meningkatkan stat point dan kekuatannya.
Kangwu mengambil benda yang dapat terhubung dengan para Guardian. Kangwu kemudian menghubungi Gaia melalui benda itu. Kangwu melaporkan bahwa misi di daerah Daegu sudah terselesaikan, dan Kangwu juga mendapatkan informasi penting. Setelah mendapat informasi dari Kangwu, Gaia akan segera melaporkan ke semua Guardian dan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan Fissure Seed yang tertanam. Akan tetapi, Kangwu meminta agar Guardian tidak menghancurkannya melainkan menyimpannya terlebih dahulu. Meski tidak dihancurkan, Kangwu memberitahu agar Gaia tidak usah khawatir, karena Kangwu telah memastikan bahwa Fissure Seed setelah diekstrak, telah kehilangan kemampuannya. Kangwu kemudian menjelaskan bahwa mereka harus memikirkan jangka panjang. Kangwu menyebut bahwa mereka membutuhkan alat dan bahan yang digunakan kultus demon untuk diteliti dan mencari tahu informasi tentang kultus demon. Pada akhirnya Gaia pun setuju, dan Kangwu menutup teleponnya. Kangwu akan segera mengumpulkan seednya lagi. Setelah Kangwu keluar dari Dungeon, dia kemudian ingin menelepon Yeonjo. Yeonjo memberitahu Kangwu bahwa jejak kultus demon di Korea kembali ditemukan. Akan tetapi, Kangwu telah mengurus semuanya. Wajah Yeonjo pun memperlihatkan rasa terkejutnya. Kenapa Kangwu malah sudah membereskannya terlebih dahulu? Yeonjo kemudian bertanya apa yang diinginkan Kangwu darinya saat ini. Kangwu rupanya ingin meminta bantuan kepada Guild Red Rose. Kangwu meminta wanita itu untuk memeriksa ke dalam Dungeon. Jika dia menemukan benda aneh berbentuk salib, maka jangan dihancurkan dan kumpulkanlah semuanya. Kangwu juga meminta wanita itu untuk menyampaikannya kepada rekan-rekannya. Belum sempat Kangwu meminta agar diinformasikan ke Jepang, wanita itu telah menutup teleponnya. Sementara itu, Kangwu tidak berani menghubungi Yuri semenjak wanita itu mengirimkannya gurita. Semuanya terasa canggung. Namun, Kangwu tetap harus meneleponnya, sebab ini sangat penting untuknya. Kangwu langsung pada intinya bahwa dia meminta bantuan kepada Yuri agar tidak menghancurkan benda berbentuk salib, melainkan menyimpannya terlebih dahulu. Yuri bertanya, demon apa yang mereka sembah? Kangwu mengatakan bahwa demon yang disembah kultus demon adalah Satan. Sebelum menutup teleponnya, Yuri mengajukan satu pertanyaan lagi. Pertanyaan ini ternyata berisi tentang mitologi aneh, tentang gurita. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, tubuh Yuri telah diambil alih oleh istri Kangwu saat berada di neraka, demon gurita. Kangwu sendiri belum mengetahui, dan dia beranggapan lebih baik mati jika harus melihat seorang dewa penuh tentakel. Kangwu kemudian dengan cepat segera mengakhiri teleponnya. Kini, Kangwu telah menyebarkan jaring ke segala tempat. Saat ini baginya hanyalah menunggu saja. 10 hari kemudian, kita diperlihatkan tempat di markas Guardian. Kangwu dan sebagian Guardian berkumpul di sana untuk membahas hal penting. Gaia menjelaskan bahwa dinding penghalang semakin melemah, tapi tanpa tindakan cepat dari Kangwu, semuanya pasti akan lebih buruk lagi. Beruntung, semenjak 3 hari yang lalu kondisinya mulai stabil. Kangwu kemudian bertanya, di manakah Fissure Seed yang telah dikumpulkan? Gaia kemudian meminta Grace untuk memperlihatkan jalan menuju tempat penyimpanan Fissure Seed. Mereka kemudian berjalan pergi dari ruangan tersebut menuju suatu tempat. Tibalah mereka di depan pintu menuju gate atau Dungeon, tempat di mana Fissure disimpan. Baru saja memasuki tempat itu, Kangwu langsung disambut dengan cahaya matahari. Bagaimanapun juga, mereka telah sampai di gudang penyimpanan rahasia Guardian. Tempat itu adalah Green Canyon. Kangwu dan Sihon memperlihatkan ekspresi kagumnya setelah melihat keindahan tempat itu. Kangwu bertanya, bukankah Green Canyon itu tempat yang sangat terkenal? Kenapa malah menjadi tempat rahasia bagi para Guardian? Gaia menjelaskan bahwa tempat itu luas, wisatawan hanya melihat sebagian kecilnya saja. Gaia kemudian mengajak mereka masuk ke ruang penyimpanan. Mereka pun kemudian berjalan menuju tempat yang sangat rahasia. Gaia mengatakan bahwa mereka sudah sampai. Sihon bingung, sampai di mana? Karena yang ia lihat di sekeliling hanyalah tebing tinggi. Tiba-tiba, sebuah pintu besi muncul di hadapan mereka.
Rupanya itu adalah ilusi magic milik salah seorang Guardian. Tentu saja orang lain tak mampu mengetahui ruang rahasia ini. Seorang Guardian bernama Xuan muncul, dan dia sudah mengenali Kang Wu dan juga Sihon. Xuan menyapa mereka semua di sana dengan baik. Tak lama berselang, mereka kemudian berjalan memasuki ruangan rahasia tersebut. Xuan menjelaskan bagaimana cara dia menyembunyikan tempat sebesar itu di sana. Xuan juga saat ini bertugas sebagai pemimpin penelitian Fissure Seed. Tibalah mereka di tempat penyimpanan Fissure Seed yang telah berhasil dikumpulkan. Hingga saat ini, Xuan belum menghitung ada berapa banyak Fissure yang sudah dikumpulkan, tapi dia memperkirakan ada 100 benda yang telah dikumpulkan. Hal tersebut membuat mata Kang Wu berbintang. Dia sangat suka dengan hasilnya. Kang Wu mencoba untuk menutupi rasa senangnya. Sihon bertanya, apakah ada kemungkinan kultus demon akan menyerang tempat rahasia tersebut? Xuan pun mengatakan bahwa ada kemungkinan mereka akan diserang karena di sana tempat disimpannya Fissure milik mereka. Akan tetapi, Xuan sudah mengantisipasi serangan mendadak tersebut. Dia menjelaskan mempunyai semacam skill yang tak akan mudah ditembus, bahkan jika musuhnya adalah sang Raja Demon sekalipun, ucapnya. Grace memuji Xuan yang telah mempersiapkannya dengan baik. Dia juga percaya bahwa Xuan memang ahli di bidang spell seperti itu. Dia bahkan menantang Demon of Prophecy datang ke sana untuk membuktikan kemampuan bertarungnya. Kang Wu pun juga merasa tertantang, karena rencananya memang ingin merebut Fissure tersebut untuk membuka limit kekuatannya. Setelah mengunjungi tempat tersebut, mereka kemudian pamit dan segera kembali ke rumah masing-masing. Kang Wu kemudian mengajak rekan-rekannya untuk makan malam di rumahnya. Gaia sebenarnya ingin menolak, akan tetapi Kang Wu membujuknya karena agendanya hanya untuk makan malam saja. Pada akhirnya, Gaia pun setuju walaupun dia agak malu-malu. Jadi, sudah diputuskan kalau mereka akan makan malam di rumah Kang Wu. Untuk menghemat energi pengawal Gaia, dia kemudian memberikan Gaia kepada Sihon untuk digendong. Hal tersebut membuat keduanya terkejut dan salah tingkah. Di saat mereka semua tertawa karena tingkah kedua orang itu, Kang Wu secara diam-diam meninggalkan sesuatu di sana. Kang Wu kemudian dengan tenang mendorong mereka semua untuk segera keluar. Nampak benda yang ditinggalkan Kang Wu mulai bergerak. Kita kemudian diperlihatkan ruang penyimpanan rahasia. Xuan bingung bagaimana kultus demon membuat benda aneh tersebut. Hal itu benar-benar luar biasa. Tapi tetap saja, mereka mempunyai sampel yang sangat banyak untuk diteliti. Xuan berpikir bahwa orang yang meminta mereka untuk mengumpulkan benda tersebut adalah Kang Wu. Dia pun sempat meragukan Gaia, kenapa Guardian harus menerima orang luar bergabung bersama mereka? Tiba-tiba, Xuan merasakan tempat itu bergetar hebat. Dengan cepat, dia kemudian mencoba mencari tahu tentang apa yang telah terjadi. Xuan menggunakan teknik bayangan untuk memunculkan dirinya di luar persembunyian. Dia tampak terkejut melihat sesuatu di hadapannya. Ada sosok demon dengan kekuatan besar berdiri di hadapannya. Ya, dan itu adalah Satan, sang Demon of Prophecy. Xuan bingung kenapa Satan bisa mengetahui lokasi persembunyian mereka. Satan kemudian melihat ke arah Xuan dengan tajam. Sungguh kekuatan yang sangat luar biasa. Hanya dengan bertatapan saja, tubuh Xuan yang asli langsung terlempar di sana. Bukan hanya bisa melihat tekniknya, namun Satan juga berhasil menghapusnya. Xuan mencoba untuk tetap tenang. Dia kemudian berlari menuju pintu. Dia membuka pintu tersebut dengan akses ke puluhan ribu spell formasi yang tertanam di ruang penyimpanan ini. Dengan ruang kontrol ini, dia berpikir bisa mengalahkan Satan dengan kekuatannya. Xuan kemudian telah duduk di ruang kontrol dan memasang kacamatanya. Tingkat pertahanan dinaikkan ke level 4. Dia coba melacak posisi Satan sekarang. Dengan teknologi yang sangat hebat dari ruang kontrol itu, Xuan mulai bekerja. Satan dengan santai berhasil masuk menembus pintu rahasia. Nampak Kang Wu tertawa memasuki ruangan itu. Penyamarannya memang berhasil untuk mengelabui Xuan agar tidak mengenalinya.
Xuan semakin bersemangat karena ini adalah kesempatan untuk mengalahkan Raja Demon dan membuat namanya terkenal. Meski kau dikenal sebagai Raja Iblis, akan tetapi di sini, akulah rajanya, ucap Xuan. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Pada chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan Kang Wu yang sedang menyamar menjadi demon Satan. Xuan sangat percaya diri kalau dia mampu mengatasi penyusup yang masuk ke dalam ruang rahasia milik Guardian. Beberapa spell mulai aktif dan menembakkan serangan api ke arah Satan. Akan tetapi, Kang Wu yang menyamar itu berhasil menahan serangan tersebut dengan sangat mudah. Serangan lainnya kemudian muncul lagi di atas Kang Wu. Dia terlihat sangat tenang dalam menghadapi serangan bertubi-tubi. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Namun, lagi dan lagi, Kang Wu dengan sangat mudah menghentikan serangan dari Xuan, sang raja spell di dalam ruangan itu. Mata Kang Wu terbelalak melihat sesuatu yang mengejutkan. Beberapa tanda spell aktif kembali, pertanda serangan berikutnya akan segera diluncurkan. Benar saja, kali ini serangan datang dari bawah. Kang Wu, dengan wajah tersenyum, kemudian menginjakkan kakinya. Dia mengalirkan energi demon ke dalam tindakannya tersebut. Hal ini membuat lantai yang terangkat karena skill dari Xuan menjadi hancur. Xuan benar-benar terkejut, bagaimana bisa sang demon profesi menahan gempuran hebatnya. Dia berkata di dalam hati, mustahil formasi seranganku dihentikan seperti itu. Tak diragukan lagi, dia pasti sang Raja Iblis, Demon of Prophecy, ucapnya. Kang Wu yang menyamar terus berjalan menyusuri ruangan rahasia itu. Xuan kemudian memberikan perintah untuk menaikkan level pertahanan menjadi level 5. Dia berencana mempertahankan ruangan itu dengan cara habis-habisan. Sementara itu, Kang Wu terus saja berjalan melewati tanda spell yang ada di lantai gedung itu. Secara mengejutkan, sesuatu muncul dari bawah sana. Benda itu berubah menjadi seperti robot yang siap bertarung melawan penyusup. Bahkan jumlah robot tersebut ada banyak sekali, dan mereka menghadap ke arah Kang Wu yang menyusup ke ruangan rahasia Guardian. Xuan terlihat kewalahan, dan dia kini telah mengeluarkan semua kekuatannya dengan spell yang ia lakukan pada tahap ini. Dengan tekad yang kuat untuk mengalahkan Demon Lord, dia memerintahkan makhluk itu untuk menyerang Satan. Akan tetapi, Satan memberikan gelombang kejut yang sangat kuat. Kekuatan hebat itu bahkan mampu melempar para robot dengan sangat mudah. Xuan semakin panik, dan ia meningkatkan sistem pertahanan menjadi level 6. Setelah serangan besar tadi mengenai Guardian Golem, seharusnya dia sudah melemah. Tanda serangan dari seorang Xuan kemudian muncul lagi di atas sana, di saat Kang Wu sedang berusaha mengalahkan pasukan golem tersebut. Serangan besar kemudian dikerahkan ke arah Satan. Kang Wu nampak santai dan siap menerima serangan tersebut. Siapa sangka, Kang Wu dengan sangat mudah berhasil membelokkan serangan kuat itu. Serangan tersebut mengenai dinding ruangan dan menyebabkan kerusakan hebat di sana. Xuan batuk berdarah karena terlalu memaksakan dirinya. Dia berpikir, apakah melawan Demon of Prophecy seorang diri adalah sebuah kesalahan. Namun, dia belum menyerah begitu saja. Untuk membuktikan dirinya pada si tua bangka yang telah mengusirnya, dia bertekad membuktikan kemampuannya. Kini, sistem pertahanan ditingkatkan menjadi level 7. Ini adalah tingkatan pertahanan paling tinggi yang telah dia persiapkan. Xuan bahkan berani mempertaruhkan nyawanya demi semua ini. Xuan mengaktifkan Guardian Sword. Namun, Xuan mendengar suara yang mengatakan, "Sepertinya, aku sudah cukup bersenang-senang." Pintu masuk ke ruang kendali kemudian meledak, pertanda ada seseorang yang menerobos masuk. Satan berhasil masuk dan mencekik leher Xuan yang menjadi admin di sana. "Apakah kau benar-benar mengira bisa menghentikanku dengan mainan seperti itu?" tanya Satan kepada Xuan. "Aku adalah kematian, dan aku adalah akhir dari segalanya. Akulah penguasa dari semua amarah, dan amarah itu sendiri adalah aku. Ingat ini, wahai manusia. Akulah Satan, sang penguasa neraka," ucap Kang Wu yang sedang menyamar. Di luar markas rahasia, Gaia dan kawan-kawan telah tiba di Grand Canyon setelah menerima sinyal darurat dari sana.
Namun, mereka sudah terlambat. Gaia bertanya bagaimana situasi di tempat itu. Xuan kemudian muncul dengan keadaan yang buruk. Dia meminta maaf kepada Gaia selaku ketua Guardian karena gagal melindungi ruang penyimpanan Visure dari Satan. Namun, dia melihat dengan tatapan tajam dan berkata, "Bolehkah aku bertanya satu hal?" Xuan bertanya kepada Kang Wu dan Shihon, "Kalian berdua tadi ada di mana?" Grace membantu menjawab. Dia mengatakan bahwa Shihon dan Kang Wu tadi bersama mereka sepanjang waktu. Setelah mendengar jawaban tersebut, barulah Xuan berhenti mencurigai Kang Wu dan juga Shihon. Rencana Kang Wu berjalan mulus. Dia melakukan cloning terhadap dirinya, dan menjalankan tugasnya dengan baik. Cloningan Kang Wu hanya bisa melakukan hal-hal sederhana seperti makan atau bercakap-cakap. Jadi, kalau Kang Wu ingin menggunakan kekuatan secara langsung, dia harus bergerak sendiri. Xuan meminta maaf karena telah mencurigai rekannya sendiri. Kang Wu kemudian berkata, "Ya, tidak apa-apa. Aku rasa wajar jika kau merasa curiga. Bagaimanapun juga, misi Kang Wu sudah selesai." Di saat Kang Wu sedang tersenyum, Shihon kemudian terlihat khawatir. Dia bertanya tentang apa yang terjadi dengan Visure Seed yang telah mereka kumpulkan selama ini. Untuk itu, Xuan sangat meminta maaf, karena seluruh item tersebut tak mampu diselamatkan. Mendengar jawaban itu, para Guardian pun terkejut bukan main. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana cara penyusup itu memindahkan 100 item dalam waktu singkat. Tentu saja, Kang Wu memiliki cara tersendiri, dia menyerap semua item Visure tersebut di tempat itu. Hal itu pula yang membuat kekuatannya meningkat pesat. Kang Wu terkejut melihat Gaia yang meminta maaf. "Semua salahku, karena aku lengah. Semua Visure Seed yang kamu kumpulkan dengan susah payah malah dicuri." Namun, Kang Wu mencoba menenangkannya. Dia menyebut bahwa mereka semua yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Yang penting, kita bisa belajar dari kesalahan. Meskipun sudah melemah karena menyeberang dimensi, namun Satan tetap makhluk yang sangat kuat. Dia adalah makhluk yang sangat keji, dan hanya menunggu saat kita lengah saja. Itulah alasan kenapa kita harus bertambah kuat agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi di kemudian hari. Kita harus memiliki kekuatan yang cukup untuk berhadapan dengan Satan ini. Semuanya, ayo kita lindungi dunia ini bersama-sama, ucap Kang Wu berpura-pura, padahal dialah yang sebenarnya menjadi Satan tersebut. Cerita kemudian berlanjut. Demon King Balzac, lich tertinggi yang hidup di Land of the Dead, adalah simbol teror yang menghantui benua Ernor, makhluk yang sendirinya dapat membuat party hero kewalahan. Tapi, mau sampai kapan Demon King menanggung penghinaan ini? Balzac berpikir bahwa dia tidak bisa terus hidup seperti ini, hanya berperan sebagai pembantu. Balzac kemudian mendatangi Kang Wu selaku masternya. Dia mengatakan bahwa dia sudah tidak tahan lagi, dan akan mengatakan hal yang sebenarnya. Siapa sangka, rupanya ia hanya mengatakan bahwa masternya tidak boleh membalik kaos kaki sebelum memasukkannya ke mesin cuci. Kang Wu hanya bisa meminta maaf setelah dimarahi oleh Balzac. Jihya menertawakan Kang Wu yang dimarahi oleh demon Balzac, demon yang telah disumonnya sendiri. Hal itu membuat Jihya tertawa hingga mengeluarkan air mata. Kembali ke pembicaraan, Jihya menjelaskan bahwa ia telah mencari informasi tentang kultus demon, tapi tidak terlihat aktivitas sama sekali. Kang Wu mulai berpikir. Berdasarkan kerusakan sistem Gaia, jika tujuan mereka untuk melemahkan sistem, maka mereka sudah pasti bergerak mulai sekarang. Jihya kemudian bertanya tentang ciri-ciri penampilan Demon of Prophecy. Kang Wu hanya menjawab kalau dia tidak tahu tentang hal itu, namun kemungkinan Satan telah bergabung dengan kultus demon dan bersembunyi di balik organisasi tersebut. Yeonjo kemudian segera pergi, dan Kang Wu menyarankan dia untuk terus mencari informasi tentang kultus demon. Namun sebelum dia keluar, secara mengejutkan Yeonjo berkata, "Perkembangan kekuatanmu itu tidak normal, dan kau menghilang selama 5 tahun. Jangan bilang kalau kau adalah Demon of Prophecy itu," tanya Yeonjo dengan wajah serius. Kang Wu terkejut dan tidak menyangka akan pertanyaan seperti itu. Namun Yeonjo segera tertawa, dia hanya bercanda saja, lalu pamit pergi. Di sisi Kang Wu kemudian muncul alat telepon Guardian. Ada suatu masalah yang diberitahukan kepadanya.
Kang Woo menerima informasi bahwa ada sesuatu yang tak normal dalam sistem Gaia saat ini. Tempat itu berada di Dongyeon Suwon, Gate Rang S. Kang Woo pun tiba di sana dengan santai. Dia bertanya pada rekan-rekannya yang sudah ada di sana, anomali apa yang terjadi. Kang Woo kemudian terkejut melihat sesuatu, ada retakan yang menurutnya familiar. Retakan itu semakin terbuka lebar. Hal itu membuat mereka terkejut dan khawatir akan makhluk jahat yang keluar dari retakan itu. Shihon dan Grace sudah siap dengan senjata mereka. Ada sesuatu yang keluar dari portal tersebut. Seorang kesatria hebat muncul dan berbicara dengan bahasa yang tak bisa dipahami. Dia kemudian berkata sesuatu kepada Kang Woo dan kawan-kawan, namun mereka tak mengerti bahasanya. Shihon bertanya pada Gaia apa yang dia bicarakan. Kesatria itu mengubah bahasanya menjadi bahasa manusia, lalu memperkenalkan dirinya bernama Renald, pangeran ketiga dari Kekaisaran Arnan. Gaia bertanya di mana Kekaisaran Arnan itu, sementara Kang Woo terkejut karena mengenali pria itu. Rupanya, Renald adalah orang yang keluar saat Kang Woo memanggil Echidna dulu. Pria itu menjelaskan bahwa Arnan terletak di benua Ernor. Dia terlihat senang saat Gaia mengetahui di mana itu benua Ernor. Dewi Gaia yang berasal dari dunia lain, yang pernah dibicarakan Lord Tyrion, kau pasti inkarnasinya. Kau bisa menyebut ini takdir. Aku datang ke sini untuk bertemu denganmu, ucap Renald kepada Gaia. Shihon nampak murung melihat kesatria itu berada di hadapan Gaia. Dia terkejut saat Renald sang pangeran memegang tangan dari sang pujaan hatinya. Gaia mengaku kalau dia tidak mengerti dengan hal itu, dan siapa pria itu sebenarnya. Sedangkan Kang Woo sudah memakai topeng dengan cepat, karena jika terlambat sedikit saja, Renald bisa langsung mengenalinya. Kang Woo yakin kalau pria itu tahu wajah aslinya. Mereka bertanya-tanya tentang benua Ernor itu, di mana bangsa bukan manusia hidup berdampingan. Gaia bertanya bagaimana bisa Renald sampai ke bumi. Dia menjawab dengan lantang, tujuannya datang ke bumi adalah untuk membunuh demon yang berpindah ke dunia manusia, yakni King Balzac. Semua orang yang pernah ke rumah Kang Woo sudah pasti melihat King Balzac, namun hanya orang-orang tertentu yang mengetahui nama aslinya. Renald mengatakan bahwa Lord Tyrion mengetahui kalau King Balzac menjual jiwanya kepada demon dari dunia lain untuk melintasi dimensi. Beliau berkata, demon itu adalah Supreme Demon yang telah menguasai Demonic Sea, puncak dari semua demon. Kang Woo terkejut. Dia bertanya-tanya apakah Renald juga mengetahui identitas aslinya sebagai Raja Neraka. Kang Woo berusaha keras untuk menghindari ancaman dan kecurigaan dari siapapun. Dia akan menjaga diri dan reputasi baiknya di dunia manusia. Kang Woo kemudian berkata, pasti demon yang dia maksud itu adalah Satan. Rekan-rekannya pun percaya bahwa King Balzac itu adalah Satan. Renald sendiri baru mengetahui ada demon yang bernama Satan. Aku tidak bisa memastikan, tapi jika dia adalah puncak dari semua demon, itu pasti Satan, ucap Shihon. Renald mengaku bahwa pertemuannya dengan Gaia adalah takdir, dan dia tidak bisa mengatasi demon King sendirian. Dia mengajak Gaia untuk bekerja sama agar dapat mengalahkan demon tersebut. Renald juga mengaku bahwa dirinya harus melindungi Lady Gaia. Tiba-tiba, cahaya kuning keemasan muncul di sekitar mereka. Rambut Lady Gaia pun terbang seperti diterpa angin, dan dia merasakan perasaan yang sangat baik. Gaia menerima dan menganggap ini sebagai sebuah wahyu. Sepertinya, kehendak Raja Tyrion yang disebutkan Renald telah diturunkan kepadanya. Gaia merasa bahwa raja tersebut meminta untuk bekerja sama dengan sang pangeran dalam membasmi para demon. Wajah Renald mulai memerah. Dia tak percaya akan bertemu Gaia, dan merasa bahwa takdir ini telah berpihak padanya. Melihat Renald yang begitu berbunga-bunga, Kang Woo tampak tidak suka melihat orang yang terlalu fanatik. Namun, Kang Woo menilai bahwa pria itu jelas berpihak pada Guardian, berbeda dengan Alex. Renald ini terlihat masih waras. Meski begitu, Kang Woo tidak bisa terus-terusan memakai topeng ini. Dia kemudian melihat Shihon yang tampak murung karena melihat Renald memegang tangan Gaia. Kang Woo pun tersenyum, dia mendapat ide baru. Kang Woo mengingat dulu saat mereka bertemu, kala itu Renald muncul bersama seorang magi wanita. Kini Kang Woo sudah mendapatkan rencananya, yakni memanfaatkan patah hatinya Kim Shihon.
Entah apa yang akan dilakukan Kang Wu dalam mengeksekusi Renault ini. Renault mengatakan bahwa orang yang ada di belakang Gaia bukanlah apostel dari Sang Dewi. Gaia pun memperkenalkan Kang Wu sebagai seseorang yang bergabung dengan Guardian. Meski dia bukan pilihan Gaia, hatinya semurni Guardian lainnya, ucap Gaia. Kang Wu berkata di dalam hatinya, demi cinta pertama Si Hoon, aku rela mengorbankan harga diri. Kang Wu pun menyapa Renault dan berkata, senang bertemu denganmu. Kita kemudian diperlihatkan sebuah ruangan latihan. Mereka tiba di tempat yang bernama Hall Protection. Si Hoon bertanya kepada Kang Wu apakah tidak masalah meninggalkan Renault sendirian. Ya, tidak masalah. Renault lah yang memintanya, ucap Kang Wu. Mereka akan memulai pencarian King Balzac mulai besok. Jika Balzac adalah bawahan demon bernama Satan, maka melacak Balzac akan langsung membawa mereka kepada Satan. Akan tetapi, mereka belum punya cara untuk melacak Balzac, apalagi kultus demon yang dia ikuti. Tak masalah, meskipun kita tidak bisa melacak kultus demon, aku punya cara untuk melacaknya, ucap Renault, membuat Gaia terkejut. Pria itu menjelaskan bahwa sekali sehari, ketika langit berubah menjadi keemasan, berkat blessing dari sang raja, dia bisa menerima petunjuk di mana Balzac berada dan apa yang ia lakukan. Kekuatan itu membuat mereka kagum. Jika mereka bisa menggunakannya dengan baik, maka seluruh operasi kultus demon dapat terbongkar. Renault kemudian meminta tempat yang tenang dan nyaman untuk mendapatkan petunjuk tentang Balzac. Gaia pun menyarankan agar mereka ke Hall of Protection, di mana terdapat banyak kamar kosong. Kang Wu kemudian mengeluarkan skill untuk menguji sesuatu, pedang demon. Dia melakukan ini untuk menguji kesiapan mereka menghadapi Satan. Si Hoon terlihat murung karena merasa lebih lemah dari Renault. Namun, Kang Wu memotivasinya bahwa Si Hoon memiliki reinkarnasi dari Martial God. Kali ini, mereka akan melakukan sparring untuk meningkatkan kekuatan. Gaia diminta untuk mundur dan melihat apakah Si Hoon juga memiliki aura dari Lord Shrion. Sebenarnya, itu bukan alasan utamanya. Kang Wu hanya ingin menjauhkan mereka dari Renault. Kang Wu kemudian menggunakan alat di telinganya yang membuatnya bisa berkomunikasi dengan summon dari jauh. Dia menghubungi King Balzac. Semua persiapan telah siap, dan Echidna mulai kegirangan. Pertarungan pun dimulai. Di sisi lain ruangan, terlihat Renault sedang sendirian menunggu petunjuk datang. Energi dari Lord Tyrion terkumpul di dalam dirinya. Kini dia pun menyadari sesuatu. Nampak Echidna berteriak kesakitan di dalam sangkar burung. Inilah rencana Kang Wu. Renault pasti melihat kejadian ini lewat wahyu yang diterimanya. Echidna berpura-pura menangis dan meminta tolong agar Balzac tidak menyiksanya. Benar saja, Renault langsung sadar karena dia melihat seorang anak kecil yang disiksa oleh Balzac. Renault langsung terguncang mentalnya setelah mendengar perkataan dari Balzac. Apa kau lupa siapa aku? Aku, Demon King Balzac. Jika kau ingin menyelamatkan anak ini, datanglah padaku sendirian, wahai pahlawan, ucap Balzac dengan suara yang dipenuhi kekuatan menyeramkan. Drama ini membuat Echidna kesakitan dan merasa tidak nyaman. Balzac memintanya untuk bertahan sedikit lagi, karena ia akan tiba sebentar lagi. Nampak cahaya emas muncul di atas langit, meluncur deras ke arah mereka. Sesuatu mendarat dengan dahsyat di hadapan King Balzac. Benar saja, itu adalah Renault yang datang layaknya pahlawan kesiangan. Renault terlihat marah karena melihat King Balzac menyiksa seorang anak kecil. Echidna pun berteriak keras meminta tolong padanya. Renault, apakah kau ingin menyelamatkan gadis kecil ini? Tanya Balzac. Balzac, menjauhlah darinya, ucap Renault. Pria itu sudah tak bisa menahan amarahnya. Ia mengeluarkan pedang dan bersiap menyerang. Tiba-tiba, sebuah simbol muncul di belakang Balzac. Balzac memanggil pasukan mayat hidup dan memerintahkan mereka untuk menghancurkan musuh di depannya. Dengan cepat, pasukan mayat hidup itu menyerang Renault. Aku tidak akan memaafkanmu karena telah menyandera gadis kecil itu, seru Renault sambil menyerang dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap, ledakan dahsyat terjadi. Pasukan lain mencoba menyerangnya, dan kali ini Renault terkena serangan telak. Echidna bertanya apakah King Balzac bisa mengalahkan pria itu. Mungkin bisa, tapi sekarang, menghadapi dia secara langsung tidaklah mudah.
Dia telah diberi kekuatan oleh Lord Tyrion. Jika Echidna tidak berpura-pura menjadi sandera, pertarungan ini mungkin sudah selesai, jawab Balzac. Namun, Balzac juga memanfaatkan kekuatan dari Kang Wu, sehingga ia bisa melakukan serangan mematikan. Energi gelap mengalir, menangkap kaki Reynald. Tangan tengkorak skeleton mencengkeram kakinya. Saat Reynald tak bisa bergerak, monster lain menyerangnya, memberikan luka yang sangat fatal. Kita kemudian diperlihatkan alam bawah sadar Reynald. Sebuah suara memanggilnya untuk sadar dan bangkit kembali. Reynald meminta maaf karena tak bisa mengalahkan King Balzac. Namun suara itu mengatakan bahwa niatnya untuk menyelamatkan gadis kecil itu tidaklah salah. Aku gagal melindunginya, dulu aku gagal melindungi orang-orang tak bersalah. Sekarang, seorang gadis kecil, gumam Reynald. Suara itu, yang ternyata adalah Lord Tyrion, berkata, karena itulah kau tidak boleh jatuh di sini. Kau masih punya kesempatan untuk menyelamatkan gadis itu. Sejak itu, cahaya kuning bersinar terang. Para monster skeleton terkejut. Kekuatan luar biasa dari Lord Tyrion muncul di arena pertarungan. Reynald kini bertransformasi dalam mode terbang. Balzac terlihat panik karena sesuatu yang tak terduga terjadi. Luka-luka di tubuh Reynald sembuh seketika. Diselimuti cahaya keemasan, kemungkinan ini adalah kebangkitannya sebagai pahlawan sejati. Reynald menghilang di udara. Balzac panik mencari keberadaannya, namun tiba-tiba terkena serangan pedang dari arah tak terlihat. Echidna pun terlepas dari cengkeraman skeleton. Ia melanjutkan dramanya. Syukurlah, aku selamat. Reynald memeluk erat gadis kecil itu. Echidna sebenarnya marah karena disentuh Reynald. Ia ingin menyerangnya karena jijik, namun ia tidak boleh membongkar identitasnya. Echidna menahan amarah dan mengucapkan terima kasih pada Reynald. Pria itu melepaskan ikatan tali dan terbang menuju Balzac. Echidna segera menghubungi Kang Wu melalui headset. Pertarungan hebat terjadi, kobaran api membara di sekeliling mereka. King Balzac kini babak belur dihajar Reynald dengan mode sayap dan kekuatan Lord Tyrion. Namun, Reynald mulai merasakan penurunan kekuatan dan kelelahan. Kang Wu tiba-tiba muncul, memanggil Reynald, dan bertanya mengapa ia datang tanpa memberi kabar. Reynald menceritakan bahwa Balzac memancingnya dengan menyandera gadis kecil. Blessing dari Lord Tyrion telah menghilang, tapi Reynald tak khawatir karena bala bantuan sudah datang. Ia bertekad menghabisi Balzac di tempat itu. Tolong jaga anak kecil ini, katanya. Namun, tiba-tiba Kang Wu menyerangnya dari belakang. Sebuah pedang demon menembus dadanya. Ada apa ini, Kang Wu? Apa maksudmu? Tanya Reynald. Kang Wu membuka topengnya. Hah, merepotkan. Sudah dulu ya main pahlawan-pahlawanannya, ucapnya dingin. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertarungan ini jelas semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya.